Malam itu langit Batu Jatuh bersih. Bintang-bintang terlihat lebih terang, seakan alam ikut menyaksikan perubahan besar. Di tengah gelanggang yang kini sunyi, Gondrong berdiri berdampingan dengan Raya, anak yang selama ini ia pikir telah menjauh, kini kembali sebagai tapak bayang. Ia memegang pundaknya dengan lembut, sementara para jagoan yang dulu mengepung, kini justru memberi ruang. Randa Pakis berdiri di depan mereka. Tak lagi bersuara lantang seperti biasa. Kini wajahnya serius, sedikit tertunduk. Kami tak pernah menyangka bahwa yang akan mengakhiri warisan kekerasan ini, justru dua orang yang pernah terluka paling dalam, katanya. Gelanggang ini, selama puluhan tahun jadi tempat pembuktian siapa paling kuat. Tapi mungkin sudah waktunya, kita ajarkan yang baru. Bang Ucok Kandang maju, dengan suara beratnya. Aku pernah lawan Gondrong, kalah. Tapi yang paling kuingat bukan pukulannya. Tapi kenapa dia berhenti melawan? Karena dia tahu, kekuatan sejati bukan soal siapa yang jatuh. Tapi siapa yang bisa berdiri setelah semua luka. Orang-orang mulai mengangguk. Raya menatap sekeliling, lalu berkata dengan lantang. Aku datang membawa dendam. Tapi pulang membawa warisan. Bukan warisan bacok-membacok, tapi warisan nama baik. Nama ayahku. Nama tanah Sumatera. Satu persatu, para jagoan menundukkan kepala. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah gelanggang Batu Jatuh, tak ada pertarungan penutup. Mereka bubar dengan tenang. Saling salaman. Saling hormat. Gondrong dan Raya berdiri di tepi hutan, memandangi arah kota kecil di kejauhan. Kau mau kemana setelah ini? Tanya Raya. Gondrong tersenyum kecil. Ke rumah. Ke tempat ibumu dulu biasa duduk sore-sore. Ada pohon jambu yang belum sempat kutanam di sana. Raya ikut tersenyum. Kalau begitu, aku ikut. Tapi nanti, kita bangun surau kecil ya. Di pinggir kampung. Untuk anak-anak yang ingin belajar, tanpa harus bertarung dulu. Gondrong menatapnya lama. Itulah pewaris yang sebenarnya, nak. Dan mereka berjalan berdua, meninggalkan gelanggang. Langkah mereka ringan. Karena malam itu, dua hati yang pernah terluka, kini menyatu untuk membangun jalan baru. Jalan yang tak meninggalkan darah, tapi meninggalkan jejak untuk generasi baru. Beberapa bulan setelah Gondrong dan Raya menutup gelanggang Batu Jatuh, suasana Sumatera kembali tenang. Banyak jagoan tua memilih pensiun. Surau kecil di pinggir kampung dibangun, tempat anak-anak muda belajar silat, membaca, dan menanam cabai, bukan melatih bacokan. Tapi di suatu malam pekat, di kawasan rawa-rawa dekat Sungai Kampar, seorang pria bertubuh tegap muncul dari balik kabut. Sorban hitam melilit kepalanya. Di lehernya tergantung kalung dari taring harimau. Tatapan matanya penuh bara. Buyung harimau. Ia dulu mundur diam-diam setelah pertarungan besar di Batu Jatuh gagal. Tapi dendamnya tak pernah padam. Di hadapannya, berdiri sekelompok pria muda. Tatapan mereka kosong, penuh hasrat membuktikan diri. Mereka bukan pendekar, mereka pemburu bayaran. Waktu kita diam sudah cukup, gumam Buyung harimau sambil menancapkan tongkat panjangnya ke tanah. Gondrong boleh jadi legenda, tapi legenda juga bisa tumbang. Seorang pria dari kelompoknya bertanya, kita harus mulai dari mana, Bang Buyung? Buyung menghela napas. Mulai dari darah. Kita serang tempat paling suci dulu, surau milik Gondrong. Di sisi lain, Raya duduk di pelataran surau, membantu anak-anak belajar membaca huruf hijaiyah. Suasana damai. Gondrong sedang menyiram pohon jambu yang akhirnya tumbuh di halaman belakang. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Langit mendung. Seekor burung gagak melintas rendah. Raya menatap ke arah barat. Ada yang datang, yah. Gondrong diam. Ia mencium hawa lama. Hawa dendam. Hawa dari masa kelam yang ia kubur sendiri. Buyung harimau belum mati, nak. Dan kalau dia datang, ia menatap mata anaknya dengan tenang. Kita lawan. Tapi bukan untuk balas dendam. Untuk lindungi apa yang sudah kita bangun. Langit sore menyala jingga. Anak-anak baru saja selesai mengaji. Raya menutup kitab kecil dan tersenyum ke arah murid-muridnya yang berlarian pulang. Gondrong duduk bersila di serambi, menyeruput kopi pahitnya sambil mengamati suasana.
Tiba-tiba, duar. Suara ledakan kecil terdengar dari arah gerbang. Asap hitam mengepul. Batu-batu beterbangan. Seorang anak menangis di kejauhan. Raya refleks menarik kerisnya dari balik dinding surau. Gondrong berdiri perlahan, wajahnya datar, tapi matanya tajam. Dari balik kabut muncul 6 pria berbaju hitam. Langkah mereka serempak, tubuh kekar, dan di depan mereka Buyung Harimau. Sorban hitamnya berkibar, tongkat kayunya kini dihiasi paku-paku runcing. "Assalamualaikum, Gondrong." Nada suaranya tenang, tapi syarat ancaman. Surau ini terlalu damai. Dunia tak butuh kedamaian, kawan. Dunia butuh pemimpin. Dan pemimpin itu aku. Raya melangkah maju. "Kalau kau pikir bisa bikin kerusuhan di sini, salah tempat." Buyung tertawa sinis. "Ah, tapak bayang, anak jagoan yang lembek. Tapi jangan khawatir, aku tidak datang untuk main-main." Ia mengangkat tangannya. Kelima anak buahnya mengeluarkan senjata, golok, rantai, dan bahkan bom molotov. "Aku datang untuk hancurkan warisan kalian, batu demi batu." Gondrong meletakkan cangkirnya. Ia berdiri di antara Raya dan Buyung. "Buyung, aku pernah kasihmu jalan keluar. Kau tolak. Kau pernah kuanggap saudara. Sekarang, aku harus anggap kau ancaman." Buyung mendesis. "Kalau begitu, mari kita mulai perang kecil di halaman surga." Pertarungan pun pecah. Raya bergerak cepat, kerisnya menyambar rantai di udara. 2 pria langsung tumbang. Gondrong, meski tak semudah dulu, masih lincah. Ia menangkis bacokan dengan tangan kosong, melempar lawannya dengan gaya silat tua dari Bukit Barisan. Buyung Harimau maju sendiri. Tongkatnya melesat ke arah dada Gondrong, tapi ditangkis. Keduanya terlibat duel sengit. Serangan demi serangan Buyung semakin brutal. Tapi Gondrong tetap tenang, mengalir seperti air. Ia menahan, menghindar, sesekali menyerang dengan pukulan pendek yang mematikan. Tiba-tiba Buyung melompat ke atas pagar surau dan melempar bom molotov ke arah gudang kecil. Kraak! Api menjalar cepat. "Raya! Lindungi anak-anak!" teriak Gondrong. Tapi saat Gondrong berbalik, Buyung menyerangnya dari belakang. Sret! Sebuah luka panjang melintang di bahu Gondrong. Tapi ia tak roboh. Ia berbalik dan mengunci tangan Buyung dalam satu gerakan cepat. Lalu, brak! Buyung jatuh berlutut, napasnya berat. Tapi matanya masih penuh api. "Ini belum selesai," desisnya. "Sumatera tak akan pernah damai selama aku masih hidup." Gondrong menatapnya. "Maka mulai malam ini, kau akan belajar bahwa yang kuat bukan yang bikin takut, tapi yang bisa membuat orang tenang." Gondrong tak membunuhnya. Ia menyerahkan Buyung kepada warga, dan api berhasil dipadamkan bersama-sama. Malam itu, di surau kecil yang nyaris terbakar, Gondrong berdiri di bawah pohon jambu. Luka di bahunya dibalut, tapi jiwanya utuh. Raya berdiri di sampingnya, menatap langit gelap yang mulai cerah kembali. Dendam selalu datang. Tapi selama kita punya tekad, damai akan tetap tinggal di sini. 2 minggu setelah serangan Buyung Harimau digagalkan, suasana kampung mulai kembali tenang. Surau yang rusak mulai diperbaiki. Warga semakin percaya pada Gondrong dan Raya. Anak-anak kembali belajar, dan pohon jambu kini mulai berbuah. Namun ketenangan itu cuma di permukaan. Di sebuah perbukitan jauh, di daerah yang disebut Ulu Aceh, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di dalam rumah panggung tua. Di dalamnya, 4 pria duduk melingkar. Semuanya berpakaian serba hitam. Di tengah mereka, seorang pria tua dengan tatapan dingin menatap peta Sumatera yang digelar di lantai. Namanya, Teungku Gafar, petir laut, mantan panglima bayangan dari Aceh. Dulu dia jagoan di perbatasan, kini hidup menyepi setelah digulingkan oleh generasi muda. Tapi kini, ia mendengar kabar bahwa seseorang dari selatan, Gondrong, telah menguasai hati rakyat. Anak muda dari Sumatera tengah bikin pondok damai. Dengusnya. Damai itu musuh uang. Dan damai itu, musuh kekuasaan. Seorang pria muda di sebelahnya menyela, tapi Gondrong bukan orang biasa. Dia bisa lawan Buyung Harimau tanpa senjata.
Teungku Gafar berdiri pelan, mengangkat sebilah rencong berukir emas. Maka jangan kirim orang biasa. Kita kirim anak kandungku, si pembawa hujan. Di sisi lain, Raya sedang menulis di atas papan tulis, mengajarkan anak-anak filosofi silat Minang, lemah bukan berarti kalah, dan keras bukan berarti kuat. Gondrong sedang duduk di serambi, melihat surat yang baru saja datang. Tulisannya kuno, dengan cap lilin dan simbol tak dikenal. Gondrong melipat surat itu dengan tenang. Wajahnya tidak terkejut. Ia tahu, setelah api, akan datang badai. Raya, siap-siap. Kita bakal kedatangan tamu dari utara. Kali ini, bukan sekadar preman. Tapi orang yang dulu nyaris jadi raja perang. Raya mengangguk. Kalau yang datang badai, maka kita jadi tanah yang kokoh, ya. Hujan turun tanpa tanda. Deras. Padahal sebelumnya langit tak berawan. Angin berdesir aneh, seperti membawa bisikan dari laut. Di pasar tua kampung Batu Jatuh, para pedagang buru-buru menutup lapak. Anak-anak yang tadi bermain lumpur kini berlarian pulang. Langit mendadak kelam, seolah hari telah malam, padahal baru lewat tengah hari. Di ujung jalan tanah berlumpur, seorang pria muda berjalan pelan. Tubuhnya ramping, wajahnya teduh namun tak bersahabat. Rambut panjangnya dikepang rapi, dan di punggungnya menggantung rencong besar berwarna hitam kelam. Di setiap langkahnya, hujan makin deras. Namanya si pembawa hujan. Putra kandung Teungku Gafar, petir laut, dididik di pedalaman, dan katanya sejak lahir selalu diselimuti hujan badai. Ia tak bicara, tak pernah senyum. Dan setiap ia datang ke tempat baru, selalu ada yang tak pulang. Gondrong memandangi langit dari jendela. Raya datang dengan wajah serius. Kampung sebelah, kebanjiran. Tapi anehnya, hujan cuma turun di sana. Cuma satu kampung. Gondrong menarik napas. Dia sudah datang. Raya mengernyit. Siapa? Si pembawa hujan. Anak Gafar. Dulu pernah kubaca catatannya, dia bukan sekadar pendekar. Tapi, penyihir cuaca. Ilmunya dari laut. Dari gelap. Dari dendam. Bang Ucok Kandang yang kini jadi penjaga senyap, duduk santai di warung. Di hadapannya, segelas kopi dan koran basah. Tapi wajahnya tidak tenang. Ia baru saja mendengar kabar. 3 orang jagoan kampung hilang. Ketemu cuma baju dan cap kaki. Di tengah sawah. Seseorang bertanya, "Kau kira siapa pelakunya, Bang?" Bang Ucok menatap kosong. Kalau benar yang datang anak Gafar, maka bersiaplah. Dia bukan lawan pakai otot. Lawannya cuma 2, doa, atau maut. Malam itu, Gondrong mempersiapkan surau. Bukan dengan senjata, tapi dengan cahaya. Ia dan Haji Salim duduk bersila. Kitab di tangan. Dia belajar dari laut. Kita belajar dari langit. Mari lihat siapa yang lebih dulu reda, kata Haji Salim tenang. Raya mempersiapkan sabuk pusaka peninggalan ibunya. Di dalamnya, ada mantra yang hanya bisa dipakai sekali seumur hidup. Tapi ia tahu, malam ini atau besok, mungkin saatnya tiba. Surau sunyi. Angin seolah menahan napas. Gondrong duduk bersila di dalam, matanya terpejam. Di hadapannya, pelita kecil menyala redup, dan Haji Salim membaca ayat-ayat yang turun perlahan, seperti hujan lembut. Di sudut lain, Raya bersiap. Sabuk pusaka telah terikat di pinggang, dan wajahnya jauh lebih tegas dari usianya. Dia sudah dekat, bisik Haji Salim. Langkahnya mengganggu nadi tanah. Dan benar saja. Langkah berat terdengar dari luar surau. Bukan ramai, bukan gaduh, satu orang, tapi jejaknya terasa seperti air bah. Hujan kembali turun. Deras. Tapi anehnya, tak membasahi tanah sekitar surau. Seperti ada batas gaib di sekeliling bangunan suci itu. Sosok hitam muncul di pintu. Si pembawa hujan. Matanya seperti kabut tebal. Di bahunya, rencong panjang dan tua. Di tangannya, tasbih hitam dari tulang ikan. Ia tak bicara. Hanya memandangi Gondrong, lalu berkata pelan. Damai tak pernah lahir dari takut. Tapi juga tak lahir dari pasrah. Aku di sini, untuk menguji keteguhanmu, orang tua.
Gondrong berdiri perlahan. Ia tidak membawa senjata. Hanya tongkat kayu biasa di tangannya, tapi yang pernah digunakan untuk menumbangkan 10 preman dalam sekali ayun. Kau datang sebagai utusan dendam. Tapi aku bukan musuhmu. Si pembawa hujan menatap tajam. Kau musuh dari harapan ayahku. Maka secara darah, kau musuhku. Petir menyambar. Tanah bergetar. Tiba-tiba, air dari hujan mengalir masuk seperti ular, berusaha menyerang dari lantai surau. Tapi saat menyentuh batas sajadah, air itu mendidih dan menguap. Haji Salim membuka matanya. Langit tak akan tunduk pada laut yang congkak. Gondrong mengangkat tongkatnya. Satu gerakan sederhana, dan tanah di bawah kaki si pembawa hujan bergetar. Tapi pemuda itu meloncat ke udara, menghunus rencongnya yang tajam, dan mengayunkannya ke arah Gondrong dengan kekuatan ombak ribuan gelombang. Beruak! Tongkat dan rencong bertemu. Suara ledakan gaib terdengar. Angin kencang menyapu halaman surau. Pepohonan meliuk seperti diseret badai. Tapi, surau tetap berdiri tegak. Raya melangkah ke depan, sabuk pusaka bersinar biru. Hentikan ini! Kita bukan pelayan dendam. Si pembawa hujan mengalihkan tatapannya padanya, dan tersenyum samar untuk pertama kalinya. Kau bukan sekadar anak muda biasa. Siapa gurumu? Ibuku. Dan hidup. Bagus. Maka aku akan jatuhkanmu terakhir. Hujan belum berhenti. Langit di atas surau masih gelap, tapi cahaya dari dalam surau mulai menembus pekatnya awan. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya dari doa, dari keteguhan, dari ilmu yang dibungkus dalam kesederhanaan. Gondrong berdiri di tengah sajadah tua. Kain penutup kepalanya basah oleh embun hujan, tapi matanya tetap tajam, seperti mata elang yang tak gentar oleh badai. Di depannya, si pembawa hujan memutar rencong di tangan, menciptakan pusaran air di tanah. Setiap putaran menimbulkan suara gemuruh seperti gelombang pecah. Kau yakin tak ingin bawa senjata, tua? Aku sudah bersenjata sejak aku bisa membedakan benar dan salah, jawab Gondrong tenang. Si pembawa hujan melesat secepat kilat, rencong menyambar ke arah dada Gondrong. Tapi Gondrong menggeser kaki sedikit, hanya satu langkah kecil, cukup untuk membuat serangan itu meleset, dan menebas bayangan, bukan tubuh. Gondrong membalas dengan pukulan telapak kosong ke arah dada, tapi bukan sembarang pukulan. Ini, pukulan ranting mati, ilmu pamungkas dari jurus surau tua, yang tidak menyakiti, tapi membuat lawan kehilangan arah. Dor! Si pembawa hujan terpental 2 meter. Tubuhnya jatuh ke tanah basah, rencongnya terlepas sesaat. Namun, ia bangkit cepat. Senyum dingin merekah di wajahnya. Ilmu tua. Tapi masih bisa bikin aku kesal. Dia berteriak, air! Dan seketika, air dari segala penjuru surau meresap ke dalam tanah dan muncul jadi tangan-tangan air yang menyerang dari segala arah. Gondrong berdiri diam. Ia tak melawan dengan otot, tapi dengan ketenangan. Sajadah di bawah kakinya mulai bercahaya. Ayat-ayat yang dulu diajarkan Haji Salim, kini terngiang di telinganya. Bismillah. Satu hentakan kaki ke tanah. Cahaya putih membentuk lingkaran. Semua tangan air menguap begitu menyentuh batas cahaya itu. Si pembawa hujan terpaku. Apa itu? Cahaya orang-orang yang tak tunduk pada dendam. Tiba-tiba dari jauh, suara teriakan. Gondrong! Bahaya dari belakang! Raya berteriak, tapi sudah terlambat. Dari balik surau, datang seseorang yang menyamar sebagai warga kampung. Dialah Mamak Incek, tokoh tua yang selama ini diam-diam jadi penyambung pesan dari Teungku Gafar. Ia menghunus keris dan menusuk dari belakang. Tapi, kelak, tusukan itu berhenti. Hanya sampai baju Gondrong. Tak bisa menembus kulitnya. Dendammu kecil. Hati ini tak bisa kau gores, ujar Gondrong, membalik badan dan menghentakkan Mamak Incek dengan satu tamparan ringan. Si pembawa hujan mematung. Matanya menatap Gondrong, perlahan mulai pudar sorotnya. Kau tak membalas, bahkan saat ada kesempatan. Karena tujuan hidupku bukan menumbangkan, tapi mengangkat. Sunyi. Hujan berhenti. Cahaya mulai muncul dari balik awan. Si pembawa hujan menunduk. Ayahku akan murka. Tapi, hatiku tenang.
Gondrong menatapnya, lalu berjalan pelan, memungut rencong hitam milik lawan itu, dan menyerahkannya kembali.